Ada shalom, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu. Tuhan begitu banyak memiliki apa yang dia mau berikan kepada saudara, kepada saya. Warisan dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Miliki semuanya, jangan sebagian. Semuanya. Katakan bersama saya semuanya. Dengan apa saudara bisa memiliki warisan saudara dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan? Dengan iman. Dengan iman. Bagaimana caranya memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa itu iman? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Di bawah firman tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Dan selama bulan Januari kita sudah sama-sama belajar. Yang pertama, jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Yang kedua, jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat selalu membuat saudara, membuat saya melihat kepada diri kita sendiri. Fokus kepada diri kita sendiri. Padahal untuk bisa menerima pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, kita harus selalu melihat kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi hukum Taurat adalah penghalang. Jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Yang ketiga, jangan ada ruang untuk kemalasan. Karena instruksinya sangat jelas sekali kepada Yosua untuk memiliki apa yang menjadi milik mereka, tanah perjanjian. Sangat jelas sekali. Instruksi yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini berbicara tentang iman. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, jaga imanmu. Bagaimana kita memiliki iman? Instruksi selanjutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, prosperous, have a good success. Konteksnya apa? Berhasil, beruntung, memiliki apa yang menjadi milikmu, tanah perjanjian. Jadi kunci untuk memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, kuncinya adalah merenungkan firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan siang dan malam. Nggak ada cara lain. Jangan malas. Itu kuncinya. Kita lihat firman Tuhan dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Kenapa dia penuh dengan roh kebijaksanaan? Karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sesudah itu Musa mati. Nah, saya mau saudara mengerti. Ayat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang terakhir. Setelah kitab Ulangan, kitab Yosua. Betul? Di dalam kitab Yosua, Allah memberitahukan kepada Yosua bagaimana caranya sehingga Yosua berhasil dan beruntung untuk memiliki apa yang menjadi milik mereka, yaitu tanah perjanjian. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, Tuhan memberitahukan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ingat baik-baik. Kitab Ulangan pasal yang terakhir. Alkitab berkata, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Dia sudah penuh dengan roh kebijaksanaan. Karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Setelah kitab Ulangan, kitab Yosua. Allah memberitahukan kepada Yosua bagaimana caranya sehingga Yosua berhasil dan beruntung memiliki apa yang menjadi miliknya, tanah perjanjian. Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya, sekalipun Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya,
Tuhan tetap berkata kepada Yosua. Sekali lagi saya ulangi. Sekalipun Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Tuhan tetap berkata, Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya tidak cukup hanya memiliki roh kebijaksanaan. Yosua juga harus memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkan siang dan malam. Enggak boleh lupa ya Yosua, kamu memang sudah penuh dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasmu. Tapi enggak cukup. Tidak cukup hanya memiliki roh kebijaksanaan. Tuhan tetap berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena roh kebijaksanaan berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Saudara sudah ada Roh Kudus di dalammu. Tapi bukan berarti kamu gak perlu baca firman Tuhan. Kamu jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalammu berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Dan setiap kali Alkitab berbicara tentang merenungkan firman Tuhan selalu ada benefitnya. Selalu. Saya tahu saudara suka benefit. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa benefitnya? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Katakan bersama saya berhasil. Prosperous. Ya, dan engkau akan beruntung. Have a good success. Kamu prosper. Dan saya mau sudah mengerti. Setiap kali saya berbicara tentang prosper. Jangan selalu menghubungkan dengan uang. Uang tidak selalu berbicara tentang kelimpahan. Uang hanya bagian dari kelimpahan. Tuhan mau saudara prosper in all things. Ingat doanya Yohanes, aku berdoa supaya engkau baik-baik, sehat-sehat. Dalam segala sesuatu, prosper in all things. Tuhan mau saudara prosper dalam kesehatanmu. Tuhan mau saudara prosper dalam damai sejahteramu. Tuhan mau saudara prosper dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam pendidikannya, dalam pergaulannya. Tentu juga Tuhan mau saudara prosper dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu. Jadi jangan selalu menghubungkan dengan uang. Uang hanya bagian. Tapi Tuhan mau kamu prosper in all things. Dalam seluruh area kehidupanmu. Prosper. Amin. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Selanjutnya dikatakan, dan engkau akan beruntung. Have a good success. Konteksnya adalah berhasil memiliki kesuksesan yang baik dalam memiliki tanah perjanjian. Konteks buat saudara buat saya adalah berhasil memiliki apa yang menjadi milik kita dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Dan berhasil, beruntung, kemakmuran, keberuntungan yang baik selalu berhubungan erat dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan malas. Janganlah engkau lupa. Merenungkan firman itu siang dan malam. Roh Kudus sudah ada di dalammu. Tapi bukan berarti saudara gak perlu merenungkan firman Tuhan. Kamu perlu merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa. Kenapa? Karena Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal 1. Ayat 2 sampai dengan 3. Apa benefitnya? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar setiap kali saudara bertemu dengan Taurat Tuhan. Jangan selalu mengartikan 10 hukum Taurat, bukan. Tapi firman Tuhan secara keseluruhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Saya mau saudara menjadikan firman Tuhan kesukaan saudara.
Itu sebabnya saya mau terus memberikan semangat sama saudara. Fokus sama firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan menjadikan gaya hidupmu. Karena nggak ada cara lain untuk bisa menerima semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Selain daripada iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadikan firman Kristus menjadi kesukaan buat saudara, buat saya. Amin. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Terus menerus. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa ya, jangan lupa. Renungkan, perkatakan itu siang dan malam. Apa benefitnya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kamu pasti menghasilkan buah. Pasti. Amin. Dan yang tidak layu, daunnya tidak layu. Musim kemarau, musim dingin, musim salju, musim semi, apapun musimnya. Musim berganti musim. Waktu berlalu, tapi daunnya tidak pernah layu. Apa artinya? Daunnya selalu hijau. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu tidak pernah berkurang. Ini yang kita lihat minggu yang lalu. Ini warisan suku Asher. As your day, so shall your strength be. Selama umurmu, demikianlah kekuatanmu. Umurmu bertambah, kekuatanmu juga bertambah. Nggak ada yang bilang amin. Semua pakar kesehatan, semua ahli kesehatan pasti akan berkata kalau umur manusia bertambah maka kekuatan manusia secara fisik akan berkurang. Itu betul? Betul. Tapi nggak betul buat saudara. Nggak betul buat yang hanya bilang amin. Nah. Loh, begitulah caranya menerima firman Tuhan dengan berkata amin. Umurmu boleh bertambah tapi kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Selama umurmu demikianlah kekuatanmu. Kalau firman Tuhan menjadi kesukaanmu, menjadikan gaya hidup, menjadi prioritas dalam hidupmu. Amin. Bangun pagi firman Tuhan. Renungan di aplikasi Bethesda menjadi prioritas, menjadi kesukaan, menjadi gaya hidup. Amin. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Umurmu boleh bertambah tapi kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Seperti Kaleb berkata, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikannya. Sudah 45 tahun sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel tinggal di padang gurun. Dan hari ini umurku 85 tahun. Tetapi kekuatanku masih sama. Kekuatanku masih sama. Seperti kekuatanku pada waktu Musa menyuruh aku keluar masuk untuk berperang. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk keluar masuk untuk berperang. 85 tahun. Kekuatannya masih sama seperti dia umur 40 tahun. Artinya apa? Daunnya gak pernah layu. Ini bagianmu, ini bagian saya. Amin. Ini warisan suku Asher. Ini warisan saudara, ini warisan saya. Anak-anaknya Yakub. Siapa Yakub? Siapa Yakub? Siapa Yakub? Iya, saya tahu Israel namanya. Tapi siapa Yakub? Cucunya Abraham. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Ini warisan saudara dan saya juga. Daunmu tidak pernah layu. Kita lihat warisan suku Asher. Ini buktinya. Ini bukti. Ini bukan teori, ini buktinya. Kita lihat Lukas pasal 2 ayat 36, 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Di sini diceritakan ada seseorang yang bernama Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher.
Dari suku Asher. Ingat warisan suku Asher, selama umurmu demikianlah kekuatanmu. As your days, so shall your strength be. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah tua. Sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lagi bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur berapa? 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam. Muncul lagi kata siang malam di sini. Siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Nggak mudah loh buat seorang janda umur 84 tahun, sudah lanjut umurnya, tidak pernah meninggalkan bait Allah, selalu datang ke bait Allah, nggak pernah absen setiap hari, beribadah dengan berdoa dan berpuasa, ini nggak mudah, butuh kekuatan yang luar biasa. Apa rahasianya, Hana? Rahasianya ada di ayat berikutnya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Siapa anak itu? Yesus. Kepada semua orang. Bukan satu orang, semua orang. Kepada semua orang. Seperti saya sekarang berbicara tentang Yesus kepada semua orang. Amin. Yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia selalu berbicara tentang firman Yesus, firman Kristus, tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Yang akan melepaskan Yerusalem. Siang malam. Setiap hari dia datang, dia selalu berbicara tentang Yesus. Dia merenungkan firman Kristus. Itu sebabnya tidak heran 84 tahun dia masih beribadah, berdoa, berpuasa. Umurnya boleh bertambah, lanjut umurnya, tapi kekuatannya nggak pernah berkurang. Ini bagianmu, ini bagian saya. Itu sebabnya saya selalu memberikan semangat sama saudara. Jangan kau lupa. Jadikan ini prioritasmu. Bahkan kalau bisa, jadikan gaya hidupmu. Jadikan gaya hidup. Jemaat Bethesda. Siang malam, terus menerus merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu dalam Tuhan gak pernah berkurang. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu. Umur boleh bertambah, tapi kekuatan dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Dan apa saja yang diperbuat berhasil. Mungkin saya bertanya, apa hubungannya Pak? Saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang saya perbuat berhasil? Gimana mekanismenya? Nggak masuk akal. Saya membuat hari ini saudara masuk akal. Karena manusia butuh yang masuk akal. Tapi saya membuat apa yang tidak masuk akal, kamu bisa mengerti sekarang. Kenapa disebut apa yang kamu perbuat berhasil? Amin. Dan ini ada hubungannya dengan Yosua tadi. Dia sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, tapi Tuhan berkata, jangan kau lupa memberkatakan kitab Taurat ini. Sekalipun kamu sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, jangan kamu lupa. Kamu akan berhasil. Perhatikan baik-baik. Yosua pasal 15, ayat 15 sampai 16. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu ialah Kiryat Sefer. Ingat, setiap nama yang muncul dalam Alkitab bukan untuk penuh-penuhin Alkitab. Setiap nama yang muncul ada arti yang signifikan yang Tuhan mau beritahukan sama saudara sama saya. Nama Debir di sini. Debir dalam bahasa Ibrani-nya adalah Debir, akar katanya adalah dabar yang artinya speaking voice of God. Speaking voice of God. Rema. Seberapa sering saudara mendengar rema? Biar firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu. Biar firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu. Apa itu rema? Speaking voice of God. Speaking voice of God. Setiap kali kamu menghadapi satu situasi, saudara seperti mendengar suara Tuhan. Saudara seperti mendengar firman Tuhan. Tuhan mengingatkan akan firman-Nya. Atau kamu baca berita yang buruk, ya kan? Ada resesi segala macam.
Ada firman Tuhan yang keluar, ada seperti suara Tuhan yang berkata sama saudara, aku memberkati kamu, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang aku miliki di surga. Amin. Waktu ada berita-berita tentang virus kuman, tentang virus yang lain, tapi ada speaking voice of God, ada rema. Seperti Tuhan berbicara sama saudara, 1.000 orang boleh berbaris, 10.000 boleh berbaris, bahkan semua tidak akan pernah menimpa kamu. Sering seperti itu? Amin. Itu yang namanya rema. Debir itu dahulu, katakan bersama saya dahulu. Apa namanya? Kiryat Sefer. Apa artinya Kiryat Sefer? Kiryat Sefer artinya City of the Book. Apa City of the Book? Alkitab saudara, Alkitab saya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara mendengar suara Tuhan yang menjadi rema dalam hidupmu? Bagaimana caranya? Dari sana ia menyerang penduduk Debir, menyerang, menggempur, merebut Kiryat Sefer. Debir dulu namanya Kiryat Sefer. Apa Kiryat Sefer? City of the Book. Bagaimana caranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu? Gempur Alkitabmu. Renungkan firman Tuhan dulu siang dan malam. Dahulu. Renungkan dulu siang dan malam. Firman Tuhan. Gempur Alkitabmu. Gempur setiap halamannya. Maka firman Tuhan yang kamu baca akan menjadi rema dalam hidupmu. Gempur. Debir namanya dahulu Kiryat Sefer. Apa itu Kiryat Sefer? Alkitab. Dahulu. Jadi gempur dulu Alkitabmu, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka akan menjadi Debir. Apa itu Debir? Speaking voice of God. Firman Tuhan yang kamu baca, yang kamu makan, yang kamu minum setiap hari, dalam kehidupanmu akan muncul menjadi speaking voice of God. Amin. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa. Anakku menjadi istrinya. Apa itu Aksa? Aksa artinya ankle chain. Ankle chain. Perhiasan gelang, gelang di kaki. Pernah lihat gelang di kaki? Artinya apa? Kamu menginjak, menggempur, kamu mendapat reward, mendapat hadiah. Jadi dengan kata lain, perhatikan baik. Waktu kamu menggempur Alkitabmu, merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Firman Tuhan bukan hanya menjadi speaking voice of God, menjadi rema. Tapi lebih daripada itu, kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu. Setiap lembar firman Tuhan, itu ada janji Tuhan. Waktu kamu merenungkan, bukan hanya firman itu menjadi rema dalam hidupmu. Yang keluar ketika kamu menghadapi situasi yang sulit. Akan keluar, menghibur kamu, menguatkan kamu. Tapi kamu akan memiliki apa yang menjadi miliknya. Wow. Speaking voice of God. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Gempur. Kaleb berkata, siapa yang menggempur City of the Book? Merebutnya. Baca Alkitabmu siang dan malam. Gempur. Apa yang terjadi? Firman yang kamu baca akan menjadi rema dalam hidupmu. Akan selalu keluar ketika situasi apapun yang kamu hadapi. Kamu akan mendengar suara firman Tuhan. Oh ya, firman Tuhan kan berkata begini. Kamu akan mendengar sesuatu yang buruk. Oh ya, firman Tuhan kan berkata begini. Firman Tuhan kan berkata begini. Itu Debir. Dan bukan hanya itu, kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Bilang sama kiri kananmu, gempur Alkitabmu. Amin. Jangan nyerang cuma sekali-sekali, buka seminggu sekali. No, gempur. Rebut. Siang dan malam. Hana siang dan malam. Allah berkata kepada Yosua siang dan malam. Mazmur Daud berkata siang dan malam. Apa artinya? Gempur Alkitabmu. Gempur. Rebut setiap halamannya. Ada yang bilang amin. Masih mikir-mikir dulu gimana caranya. Gempur Alkitabmu. Siang dan malam ayat 17, 18. Dan Otniel anak Kenaz, saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang,
berikanlah juga kepadaku mata air, lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkata kepada Kaleb, katanya, ada apa? Jawab Aksa, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah kepadaku hadiah. Nah, ini doa orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Berikanlah. Amin. Jadi mulai hari berdoa, berikanlah. Kenapa? Tuhan senang kalau saudara datang, berikanlah. Karena semuanya sudah tersedia. Ini yang namanya iman, berikanlah. Amin. Tuhan berikan tempat yang lebih besar untuk Bethesda Tuhan. Yang lebih tinggi. Yang tidak ada tiangnya ini, nggak boleh ada tiangnya. Amin. Berikanlah. Apa Kaleb berkata sama anaknya, nggak tahu diri lu, gua udah kasih. Enggak. Apa yang Kaleb katakan? Berikanlah kepadaku hadiah, telah kuberikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikanlah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nggak tahu, mata air yang di atas, mata air yang di bawah. Apa artinya mata air yang di hulu, mata air yang di hilir? Upper spring. Mata air yang di hulu, upper spring. Mata air yang di hilir, yang di bawah, lower spring. Ini berbicara tentang Holy Spirit upon, yang di bawah Holy Spirit within. Air berbicara juga tentang Roh Kudus. Holy Spirit upon. Artinya apa? Ingat, Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Gempur Alkitabmu. Gempur Alkitabmu. Siang dan malam. Maka firman Tuhan yang kamu baca akan menjadi rema, speaking voice of God. Dan kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu. Tidak sampai di sini. Roh Kudus yang ada di dalammu. Tuhan memberikan apa? Holy Spirit upon. Artinya pengurapan Roh Kudus atasmu. Waktu kamu melakukan sesuatu dan Roh Kudus mengurapi saudara. Ada pengurapan Roh Kudus. Apa yang kamu kerjakan berhasil. Seperti sekarang saya sedang mengajar saudara. Pengurapan Tuhan ada atas saya untuk mengajar. Amin. Dan ketika kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan dan Tuhan mengurapi kamu, apa yang kamu lakukan akan berguna bagi orang lain. Berhasil. Kemudian Holy Spirit within. Apa itu Holy Spirit within? Akan menuntun kamu dari dalam. Roh Kudus akan menuntun kehidupanmu dari dalam. Yang satu untuk mengurapi kamu, apa yang kamu kerjakan berhasil. Yang satu lagi dari dalam mengurapi kamu, menuntun hidupmu. Dan semuanya ini berhubungan dengan firman Tuhan. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Yang pertama kali tadi dia gempur Alkitabnya dulu. Baca dulu. Kiryat Sefer, City of the Book. Kemudian menjadi Debir, speaking voice of God. Holy Spirit within. Amin. Kemudian ada Holy Spirit upon. Roh Kudus akan mengurapi, memberikan hikmat. Kita lihat Efesus pasal 1. Perhatikan baik-baik. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Apa roh hikmat? Roh kebijaksanaan. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Amin. Intelligence. Apalagi? Understanding. Pengurapan dari Roh Kudus. Jadi roh hikmat itu Holy Spirit upon. Pengurapan Roh Kudus atasmu untuk melakukan tugas pekerjaan. Amin. Kemudian Holy Spirit within, di dalammu, memberikan hikmat, memberikan wahyu, menjadi speaking voice of God, menuntun kehidupanmu, memberitahukan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Sehingga apapun yang kamu kerjakan, dia buat berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi semuanya ini berhubungan erat dengan merenungkan
firman Tuhan. Semuanya berhubungan erat dengan merenungkan firman. Itu sebab betapa luar biasanya merenungkan firman Tuhan. Betapa luar biasanya. Saya mau memberikan semangat sama saudara. Supaya merenungkan firman Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidupmu. Menjadikan gaya hidupmu. Siang dan malam. Amin. Gempur Alkitabmu. Gempur setiap tanah yang kamu injak. Ada janji Tuhan di sana. Amin. Waktu kamu menggempur Alkitab siang dan malam, baca, renungkan. Maka firman Tuhan yang kamu baca akan menjadi rema, speaking voice of God, Holy Spirit within. Amin. Ia akan memberitahukan kepadamu, menuntun hidupmu. Amin. Kemudian dia menjadi Holy Spirit upon hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kepandaian, kecerdasan, intelligence, understanding. Mampu menyatukan setiap masalah menjadi satu dan kamu tahu jalan keluarnya apa. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ini betapa luar biasanya merenungkan firman Tuhan. Daunmu gak pernah layu. Hidupmu sehat, Pak. Hidupmu sehat, Bu. Amin. Dan apa saja yang kamu perbuat, berhasil. Jadi betapa luar biasanya merenungkan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, setiap hari. Jangan pernah lupa. Kalau kamu gak bisa tidur, gara-gara mendengar dolar 8.170, satu Indonesia kena prank. Siapa semalam yang gak bisa tidur? Karena tabungan dolarnya banyak. Kalau seorang gak bisa tidur, tengah malam terbangun, gak bisa tidur lagi karena ada begitu banyak beban yang berat, ada tekanan atau apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan baik-baik. Mazmur 119, betapa luar biasanya firman Tuhan. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Merenungkan janjimu. Saudara bisa lihat Daud, dia menjadi prioritas, menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Waktu jaga malam itu sekitar jam berapa? Kalau dulu ada siskambling gitu ya. Siskambling mulai jam berapa? 12 sampai jam 4 pagi. Betul? Jam 12 sampai jam. Aku bangun mendahului waktu orang jaga malam. Untuk apa? Nonton Netflix? Bukan. Scrolling Instagram? Enggak. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Merenungkan janjimu. Wow. Untuk merenungkan janjimu. Jadi waktu jaga malam jam 12 sampai jam 4. Kalau saudara suka terbangun jam 12 sampai jam 4. Terbangun jam 1. Kemudian kamu gak bisa tidur lagi sampai jam 4. Sampai jam 5. Apa yang saudara lakukan? Ini Daud alami. Tapi dia merenungkan janjimu. Aku merenungkan janjimu. Kalau saudara mengalami hal seperti ini, bangun jam 12, kebangun jam 1, kebangun jam 2, kemudian gak bisa tidur, apa yang harus kamu lakukan? Jangan buka Netflix. Jangan scrolling Instagram, TikTok, terus sampai pagi. Gak sadar 2 jam udah. No, apa yang kamu lakukan? Merenungkan janji Tuhan. Amin. Merenungkan janji Tuhan. Daud berkata, betapa aku bersukaria ketika aku menemukan janjimu. Seperti orang menemukan harta karun, kata Mazmur yang lain. Janjimu lebih indah daripada emas, janjimu lebih manis daripada madu. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Jadikan gaya hidupmu, jadikan prioritasmu. Amin. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang bodoh. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Saya tahu sekarang, saya mengerti sekarang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Perhatikan baik-baik. Ketakutan, kekhawatiran apapun. Dalam area apapun. Dalam hidupmu.
Itu karena tidak ada terang. Itu karena tidak ada terang dari firman Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Waktu tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian. Waktu terang firman Tuhan muncul, maka akan mengusir semua kekhawatiran, ketakutan dalam seluruh area hidup. Amin. Karena satu jawabannya, karena nggak ada terang. Kekhawatiran apapun, kekhawatiran tentang anakmu, itu karena tidak ada terang. Tidak ada terang firman Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Kalau kamu khawatir masa depan anakmu, itu karena tidak ada terang firman Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Mereka akan menjadi murid Tuhan. Besar kesejahteraan mereka. Oh Tuhan, tersingkap. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Janjimu Tuhan. Anak cucuku, karena aku orang yang dibenarkan, dia akan menjadi murid Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi dia akan menjadi murid Tuhan. Besar kesejahteraannya. Artinya apa? Masa depannya pasti cerah. Dia pasti berhasil. Dia tidak gagal. Dia tidak meminta-minta roti. Amin. Bila tersingkap, kekhawatiran itu hilang. Amin. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, ada begitu banyak orang Kristen yang gak haus lagi akan firman Tuhan. Itu sebabnya tidak ada terang, tidak ada pengertian. Hidupnya penuh kekhawatiran, hidupnya penuh ketakutan. Karena gak ada terang. Apa yang membuat orang Kristen tidak haus lagi akan firman Tuhan? Bukan firman-Nya membosankan, bukan. Daud berkata, aku bertemu dengan firman-Mu, aku bersuka cita. Lebih berharga dari harta karun. Lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Tapi kenapa sekarang orang Kristen gak haus lagi akan firman Tuhan? Kenapa? Karena ada banyak yang mengganggu sekarang. Netflix, drama Korea. Wah, seri terus nyambung. Terus. TikTok, terus. Keranjang kuning, terus. Ini yang menyebabkan orang Kristen tidak haus lagi akan firman Tuhan. Tuhan mau hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu utuh. Baik-baik dalam segala sesuatu. Kalau ada salah satu di bagian ini, tubuh, jiwa, rohmu, di situ ada salah satu bagian yang menderita, Tuhan mau terangnya bersinar di sana. Apakah saudara mau mengizinkan terang Tuhan bersinar di sana? Jangan terbiasa dengan kegelapan. Ingat, jangan terbiasa dengan kegelapan. Banyak orang yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Nggak apa-apa lah Pak, biasa ini mah. Seminggu sekali mah saya harus kambuh, nggak apa-apa. Jangan terbiasa, kesembuhan milikmu. Milik siapa yang jadi milikmu. Jangan terbiasa, jangan. Biasalah, jangan. Usir semua kegelapan. Jangan terbiasa dengan kegelapan. Ya udah biasalah Pak, anak saya memang begitu. No, jangan terbiasa dengan kegelapan. Miliki apa yang menjadi milikmu. Tuhan mau terangnya bersinar di area yang gelap dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Bila firman-Mu tersingkap, firman-Mu memberikan terang. Waktu ada terang, terang akan mengusir semua kegelapan dalam hidupmu. Jangan terbiasa dengan kegelapan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, jangan terbiasa dengan kegelapan. Jangan terbiasa. Apapun dalam area hidupmu, kalau ada sesuatu yang gelap, jangan terbiasa di sana. Jangan biasakan. Dan ini terjadi pada Perang Dunia Kedua ketika Jepang kalah. Ada tentara Jepang banyak ngumpet di gua-gua di Filipina. Waktu Perang Dunia berakhir, mereka dibebaskan. Waktu mereka keluar dari gua, mereka ngelihat matahari, mereka gak mau, mereka masuk lagi. Kenapa? Sudah terbiasa dengan kegelapan. Orang Kristen jangan terbiasa dengan kegelapan. Jangan bilang udah biasa lah Pak, gak apa-apa lah. Gak biasa Pak saya ditipu orang, saya dibohongin orang. Jangan terbiasa. Udah biasa Pak saya dibohongin orang, udah biasa saya dijahatin orang. Jangan terbiasa. Jangan biasakan hidup dalam kegelapan. Biarlah terang Tuhan bersinar dalam hidup. Miliki apa yang menjadi milikmu, kesembuhan.
kesuksesan, keberhasilan yang baik. Bagaimana caranya? Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Roh Kudus sudah ada di dalammu. Sejak kamu terima Yesus lahir baru, Roh Kudus ada di dalammu. Tapi bukan berarti kamu gak perlu baca Alkitab. Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Tapi sekalipun Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, Tuhan tetap berkata kepada Yosua, Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Karena roh kebijaksanaan berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Kamu butuh firman Tuhan. Sekalipun Roh Kudus ada di dalammu, kamu butuh firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kamu baca akan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada di dalammu. Gempur Alkitabmu, city of the book, Kiryat Sefer, maka firman yang kamu baca akan menjadi Debir. Speaking voice of God. Amin. Roh Kudus yang ada di dalammu menjadi upper spring, lower spring, Holy Spirit upon. Kamu menjadi orang yang intelijen, understanding, full of understanding. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, lebih berakal budi daripada pengajarku. Ada hikmat, ada kebijaksanaan. Holy Spirit upon, pengurapan Roh Kudus atasmu ketika kamu bekerja, ketika kamu melakukan sesuatu. Tuhan buat kamu berhasil. Ada Holy Spirit within, di dalam sini, yang berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, minum terus, maka satu saat lagi situasi yang buruk, firman itu keluar. Oh iya, firman Tuhan kan berkata begini. Oh iya, firman Tuhan bilang begini. Oh iya, firman itu rema, itu menjadi rema, itu speaking voice of God. Dan semuanya itu terjadi ketika kamu menggempur Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Hari ini, kalau ada kekhawatiran dalam hidupmu, ketakutan di area manapun, itu karena tidak ada terang. Kamu takut, kamu khawatir karena tidak ada terang. Karena kamu gak tahu. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Daud berkata, bila tersingkap, maka firman-Mu memberi terang. Waktu terang itu muncul, kekhawatiran, ketakutan hilang. Memberi pengetahuan kepada orang-orang bodoh. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Siang dan malam. Jangan sia-siakan waktu. Boleh nonton Netflix, boleh. Saya bilang, bukan berarti saya bilang gak boleh. Boleh, silakan. Tapi pastikan merenungkan firman Tuhan menjadi prioritas. Menjadi gaya hidup. Kalau bisa, jadikan gaya hidup. Maka kamu akan melihat apapun yang kamu kerjakan, dia buat berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kamu belajar sesuatu hari ini? Gempur Kiryat Sefer. Dulu namanya Kiryat Sefer. Gempur dulu Alkitab. Setelah itu namanya menjadi Debir. Artinya apa? Setelah itu firman Tuhan yang kamu baca, kamu renungkan, akan menjadi speaking voice of God. Wah. Saudara ngerasain deh. Kalau hidupmu itu ada speaking voice of God. Wah. Ada rema, situasi apapun kamu hadapi, firman Tuhan muncul terus. Firman Tuhan kan berkata begini, firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata begini. Tuhan selalu berbicara sama saudara. Speaking voice of God. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu dalam Tuhan gak pernah berkurang. Dan apa saja, jangan batasin Tuhan. Apa saja, artinya apa saja. Apa saja yang kamu kerjakan, berhasil. Miliki apa yang menjadi milikmu. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Tidak ada cara lain. Memiliki apa yang menjadi milik kami dari pekerjaan sudah Engkau selesaikan. Selain daripada iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Seperti Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah menumpangkan tangan ke atasnya. Tetapi engkau tetap berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu menduduki tanah perjanjian akan berhasil. Dan engkau akan memiliki kesuksesan yang baik. Engkau akan memiliki tanah itu. Roh Kudus sudah ada di dalam kami. Materai. Tetapi kami harus berjalan dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, anak-anakmu, mereka
merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup, sebagai prioritas dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan mereka ada aktivitas yang harus mereka lakukan. Tapi biarlah merenungkan firman Tuhan menjadi prioritas mereka. Dan ketika firman Tuhan menjadi prioritas, ada terang Tuhan, ada terang dari firman itu yang akan mengusir semua kekhawatiran, kegelapan dalam hidup mereka. Dan ada pengurapan Roh Kudus, ada hikmat, di mana Roh Kudus dalam hidup mereka menjadi hikmat dan wahyu. Mengurapi mereka, apa yang mereka kerjakan berhasil. Memberikan wahyu, menjadi speaking voice of God, menjadi rema dalam hidup mereka. Menuntun mereka dari dalam. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Berikan kemuliaan pria bagi nama Yesus.